napak tilasnya tuh dia ngumpulin barang-barang yang isinya banyak, kayak banyak barang-barang pusaka kayak keris, terus batu cincin, mustika Nyi Roro Kidul juga ada. Jadi tuh apa yang opungku punya, ilmunya itu, nih kalau kata ciciku nih, yang saksi hidupnya, sampai bilang opung itu ditembak dari deket aja, meleset peluru. Baca ayat kursi kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya sudah ada Kak Nadia. Waduh, Kak gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik Kak ya, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak, gitu kan, termasuk anak dan juga suami, gitu kan. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih Kak, perjalanan dari Jakarta Timur ya, berarti Timur Jakarta, aja gitu kan, Pondok atau Pondok Kelapa. Nah, sebut lagi Pondok Kelapa gitu kan, Pondok Kelapa. Gimana Kak, di hari weekend, udah termasuk weekend kali ya, Sabtu tuh ya? Aku nggak nyangka ternyata tuh rame loh Jakarta kalau weekend. Oh, orang pada keluar kali. Iya. Bisa jadi tuh, ya kan? Oh, oke. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini nih, atau pada kesempatan kali ini kan, nah, karena dia akan menceritakan pengalamannya saat dimana ataupun kejadian, ngalamin kejadian apa gitu Kak? Kalau untuk ngalamin kejadian, ya banyak. Banyak. Berarti supnya itu ke rumah atau? Rumah. Berarti yang dialami oleh keluarga dong kalau rumah? Keluarga, iya. Full satu keluarga maksudnya? Atau gimana nih? Full satu keluarga ngerasain juga. Ngerasain semua? Oh, berarti di rumah. Nah, di rumahnya ini kan tadi kita sempat cerita ya, di luar sedikit. Di Jawa atau memang di Jakarta saat ini rumah tersebut? Jadi kalau yang paling sering ngerasainnya, yang paling serem tuh di Jakarta, di rumah nenekku. Sama rumah yang sekarang aku tempatin. Oh, di Jakarta juga ya? Di Jakarta juga. Oke, nah tadi kan udah, kan Edo nyebutin tuh, kejadian tuh di rumah gitu kan. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, inti ceritanya itu, kejadian itu ngalamin kejadian apa gitu? Banyak sih, jadi mungkin kalau untuk dari inti benang merahnya kenapa semua ini tuh bisa kejadian itu dari sejarahnya opungku dulu lah ya. Opung berarti kakek gitu ya? Sebenarnya aku cerita ini tuh nggak aku pengen juga sebenarnya Mas Umar, karena agak aib, tapi karena aku udah dapat izin dari keluarga, jadi ya udahlah, mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat viewersnya Mas Umar, untuk orang-orang yang di luar sana supaya nggak mengikuti jalan yang salah, intinya kayak gitu. Oke, berarti tadi sudah mendapatkan persetujuan gitu kayak dari pihak yang bersama ataupun keluarga gitu kayak. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih Kak. Mungkin tahan dulu kali ceritanya nih ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
sebenarnya opungku tuh kalau dibilang, kalau orang Jawa bilangnya itu adalah lelakon. Lelakon, berarti lelakon itu sama kayak lelaku dong? Iya, pelaku atau pelaku. Jadi memang opungku itu ngilmu. Jadi ngilmunya itu ngilmu yang nggak benar. Ada ilmu yang nggak benar, ada ilmu yang benar. Nah, tujuannya dia itu ngilmu itu karena berhubungan dengan dulu bisnisnya dia. Jadi itu dia punya banyak musuh untuk bisnisnya dia itu. Nah, mungkin karena dengan banyak musuh itu dia mengambil jalan pintas yang seperti itu untuk ngeprotek keluarganya, tapi berujung salah nih. Salah jalan. Sebenarnya opungku tuh udah lama, dari sebelum dia nikah sama nenekku. Udah dari zaman dia muda lah, masih remaja tuh udah akrab dengan hal-hal yang kayak gitu. Dia udah biasa napak tilas kayak gitu. Sampai akhirnya terakhir opungku meninggal tahun 2006. Dan banyak yang dia ngilmu pun juga dia napak tilasnya tuh dia ngumpulin barang-barang yang isinya banyak, kayak banyak barang-barang pusaka kayak keris, terus batu cincin, mustika Nyi Roro Kidul juga ada, terus apa sih kayak mandau, pokoknya apapun lah, setiap kali dia napak tilas itu pasti dia selalu punya benda yang dia dapat. Oh, dapat ya. Dari dia semedi atau apapun itu namanya, apapun itulah. Jadi dia sering banget ke gunung, ritual-ritualnya dia tuh sering banget ke gunung. Tapi kalau untuk dibilang tumbal sih nggak ada ya. Kalau dari keluarga aku sih bilangnya nggak ada. Cuman memang kayak kita ngasih makannya ya udah di rumahnya nenek itu ada satu tempat yang memang di bawah tangga yang dulunya gudang itu buat naruh sajen. Jadi itu opung tuh suka banget naruh sajen tuh ya buat peliharaannya dia itu. Peliharaan dalam tanda kutip yang klinik ya, klinik lah ya. Klinik. Jadi banyak banget. Jadi yang opungku punya tuh udah nggak bisa kehitung lah. Terus pengalamannya tuh juga ini dari ciciku ya. Kayak ciciku tuh kan anak paling bontot kan di keluarga. Dia tuh aku tanya, biasanya opung tuh ngapain aja sih Ci kalau untuk ngumpulin barang-barang? Ya banyak deh gitu kan, suka kayak ke gunung-gunung itu kita pernah ciciku sama nenekku tuh tidur di kuburan. Terus pokoknya Cici tuh waktu masih kecil kan Cici nggak tahu ya disuruh ikut apa-apa gitu tuh kan, nggak ngerti nih tujuannya buat apa ya, karena kan masih kecil kan ya. Pikiran Cici itu kalau pergi ke sana keluar kota itu jalan-jalan gitu, tapi ternyata di balik itu tuh ada ritualnya. Jadi opungku tuh punya guru lagi gitu nih. Banyak, dia bergurunya tuh banyak. Nggak cuma sekedar belajar ya, masa ada gurunya ya. Ada gurunya gitu. Dan memang dia rutin. Jadi tuh sering banget pergi tuh sampai 3 hari, berhari-hari. Terus dia pernah ketemu sama perewangannya Prabu Siliwangi, Macan Putih. Dan sampai akhirnya tuh opungku punya itu. Jadi peliharaannya opungku. Dan sampai sekarang masih ada. Padahal aku udah wafat opungnya. Udah. Sampai sekarang masih ada. Jadi tuh sisa-sisanya itu tuh masih ada. Makanya kenapa rumah nenek itu hawanya tuh beda ya, udah rumah tusuk sate. Terus isinya barang-barang hal-hal yang kayak gitu. Dulu waktu pas sebelum opung meninggal tuh rumah tuh enak aja, adem gitu. Ya karena kan ada pawangnya kan. Ada pawangnya di situ. Pas begitu opung nggak ada, begitu opung meninggal, langsung lah semua tuh kayak kocar-kacir, kayak siapa aja tuh pernah ngalamin. Jadi nggak cuma keluarga, bahkan orang luar pun itu sampai ngerasain sampai udah kapok, dia nggak mau ke situ lagi, nggak mau ke rumah nenek gue lagi kalau siang-siang sendirian. Bahkan siang-siang aja tuh juga tetap ada gituan lah ya, gangguan atau apalah namanya itu. Jadi sejarahnya kenapa rumah nenek itu angker tuh ya karena opung juga, dari barang-barangnya opung itu. Tapi sekarang barang-barangnya sih yang kita tahu itu udah dibuang, udah diambil, sampai dilarung ke Pelabuhan Ratu sih udah ada. Cuman katanya sih sekarang ini masih ada. Kita nggak tahu nih ada di mana. Karena harusnya semua anak-anaknya nenek, bahkan ke cucu-cucunya nenek tuh harus diruqyah. Satu persatu, karena biar tahu ini barang ini ada di mana, diturunin ke siapa. Gitu. Paham. Makanya tuh sampai ini yang ngasih tahu bukan orang biasa, maksudnya Habib yang ngasih tahu. Jadi tuh guru ngajinya kakakku bilang masih ada tuh gitu kan. Pokoknya barang itu harus dikembaliin ke yang punya. Tapi lo cari aja gitu kan, karena nggak tahu nih ada di mana. Sebenarnya memang harus dibersihin semua. Udah dari zaman dulu tuh udah dikasih tahu. Harusnya tuh keluarga opung tuh
dibersihin, secucu-cucunya semua tuh dibersihin karena nggak tahu ini barang ini tuh diturunin ke siapa nih. Tapi sampai detik ini udah dibersihin semua tuh? Belum. Kak? Oh belum? Aku belum. Tapi maksudnya dari semua ada yang pernah dibersihin nggak? Kalau untuk ada. Ada. Ciciku pernah, udah, kakak sepupuku tuh udah, terus mamaku sih belum. Adik-adiknya mamaku tuh sama satu kakaknya dia tuh udah. Gitu. Tapi kan dia belum gitu ya? Gue belum. Oh, oke. Aku sama mama belum. Oh, oke. Sama nenekku juga. Nenekku sampai sekarang nggak pernah mau. Berarti kalau nggak mau dibersihin, berarti ada something atau mungkin apapun itu gitu ya? Mungkin ya, tapi kita maksudnya ya udahlah positive thinking aja kan. Tapi nenek tuh ibadahnya kuat banget loh, Mas Umang. Dia duduk itu tuh zikir tuh bisa sampai puluhan ribu. Jadi tuh benar-benar sholat malamnya kuat, ngajinya juga kuat, zikirnya juga dia kuat. Pokoknya yang namanya ini tuh tasbih tuh nggak pernah lepas dari tangan dia. Oh, oke. Kemana-mana tuh selalu gitu kan. Makanya dia nggak mau diruqyah. Maksudnya tuh orang gue tuh nggak ada apa-apanya gitu kan. Ngerasa enggak lah, nggak ada apa-apanya. Gitu. Dan dalam tentu itu ya menyimpang ya maksudnya ya. Oke. Gitu. Oke, ya udahlah kita juga ya selama nggak bikin yang gimana-gimana. Ya udah gitu, aman aja gitu kan. Tapi emang efek dari situ itu ada aja, setiap keluarga tuh ngerasain yang masalah tuh anak-anaknya tuh pokoknya ada aja lah. Kita tuh bersekutu sama hal-hal yang kayak gitu, pasti ada yang dibayar ya kan, pasti adalah timbal baliknya ya. Selama lo mempersekutukan gue ya gue harus mengambil salah satu atau apapun yang dari itu. Jadi tuh kita tuh setiap anak-anak yang nenek tuh susah lah, intinya tuh ngerasa ada yang susah. Pokoknya ada aja lah intinya masalah hidup tuh. Salah satu yang bener-bener ekstrim gitu Kak, apa tuh Kak? Kalau maksudnya gangguan ya, bukan masalah. Kalau masalah privasi mungkin gangguan yang ekstrim gitu. Kalau gangguan yang ekstrim sih setiap orang beda-beda ya. Termasuk Kak Nadia? Iya. Kalau aku dari cerita-ceritanya keluarga aku tuh yang pernah diganggu tuh yang paling sering tuh waktu tuh omku. Jadi mamaku tuh punya sepupu. Nah, waktu tahun 2019 nih, kejadiannya baru 2019 kemarin itu, nenekku waktu itu operasi katarak, nggak tinggal di sana, nggak tinggal di rumahnya, tinggallah di rumahku, sebulan lah. Nah, waktu itu adiknya mamah itu, sama sepupunya mamah, sepupunya dia juga lah intinya, itu ada proyek kan. Siang-siang tuh mampir dulu ke rumahnya nenek. Nah, karena omku tuh kan punya kunci serep, ya udahlah mampirlah ke rumah gitu kan. Udahlah Riz di sini aja dulu gitu kan, mampir ke rumah emak aja dulu gitu kan, ngopi-ngopi dulu lah kita gitu kan. Ya udah nyantai-nyantai, buka lah pintu. Nah, Om Aris ini masuk nih ke rumah, dia mau ngambil minum di dapur. Rumahnya nenekku tuh singup. Jadi singup itu tuh nggak ada cahaya. Oh, oke. Susah saat cahaya matahari tuh minim. Masuk susah ya. Gelap lah intinya. Kan udah nggak enak kan, hawanya kayak gitu tuh kan pasti udah nggak enak gitu kan. Terus masuklah dia. Siang-siang aja kan kita harus nyalain lampu karena gelap kan. Udah. Tapi waktu itu dia nggak nyalain lampu, dia buka pintu dapur, krek, dilihat di situ ada mbak-mbak. Dipikirnya ada orang. Lah kok ada orang? Nggak, maksudnya kan di rumah kan nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, mbak-mbak tuh ngadep ke wastafel yang buat nyuci piring itu, membelakangin dia lah. Terus sama Aris bingung kan, ini siapa gitu kan. Dipanggil lah sama dia, mbak. Pas noleh dong, mukanya rata. Jadi perempuan tuh mbak-mbak sini, langsung dia lari, dia keluar. Itu menurut aku yang serem sih itu ya. Berarti, karena mukanya tuh maksudnya tuh yang bener-bener, kalau kita kan di rumah ya udahlah diliatin yang Mbak Kunti, terus mbak-mbak yang pakai kebaya hitam tuh yang pernah aku tulis di tweet ya. Kebaya hitam. Mungkin itu peliharaannya opungku dulu, nggak ngerti itu dari mana, dari bendanya dia yang mana aku nggak ngerti. Terus tuyul tuh juga ada. Kalau pocong sih untungnya nggak pernah, paling ya mbak-mbak itulah. Terus sama yang aku pernah lihat pas malam-malam, aku kan suka kalau di rumah nenek kan suka tidur di sofa kan, di ruang tamu. Jadi aku nggak pernah suka tidur di kamar. Gitu. Oh, di situ. Aku nyaman aja itu suka tidur di situ gitu. Jadi sofa favorit. Itu sofa favorit opungku juga di situ. Nah itu pernah aku ngeliat apa sih tinggi, gede, lagi garuk-garuk pintu dapur malam-malam. Laki gitu tapi botak. Jadi tuh lucu, tangannya tuh gendut-gendut kayak alien gitu, tau gak sih? Gendut-gendut tuh garuk-garuk. Itu udah. Terus kalau aku sendiri waktu pas baru-barunya itu tahun 2017 yang aku paling parah ya. Jadi di rumah nenekku kan lingkungan kan Chinese kan, banyak orang Chinese, miara anjing kan. Jadi waktu itu zaman-zamannya pet, masih zaman-zamannya Instagram tuh masih belum se-booming sekarang kan.
ya udahlah, aku biasa insom. Aku jadi tidur tuh jam 1 ke atas, jam 12 ke atas tuh aku baru bisa tidur. Posisi waktu itu mamaku sama papaku tinggal di rumah nenek karena lagi bangun rumah yang di Pondok Kelapa. Nah, yang mama papaku tempatin itu di kamar paling pojok, kamar nomor 3. Nah, aku di kamar nomor 2, di kamar bekas almarhumnya Mama Iwa, kakaknya mamaku. Di situ. Jadi udah aku tidur sendirian, aku misah karena kan mamaku suka tidur sama kucingnya kan. Nah, kamar yang aku tempatin ini itu ada pembatas yang kayak jendela gini nih, tapi kaca nako. Itu langsung ke ruang keluarga. Ada ruang TV lagi di situ. Nah, pembatasannya tuh jam 1-an gitu aku dengar kayak orang nangis, kayak anjing nangis, apa orang nangis gitu, aku nggak. Tapi suaranya tuh deket. Cewek cowok Kak? Cewek. Oh cewek suaranya ya? Nah, tapi kayak misalnya gini, ini anjing, aku tuh ini suara anjing, apa suara orang nangis? Karena kan di depan kan juga ada merah anjing, cuman kalau misalnya anjing ini suara tuh deket banget, kayak dia tuh di depan kamar yang jendela itu, benar-benar deket, sedekat itu. Ya aku mikirnya, ini anjing, tapi kok anjing yang orang depan kok bisa sampai kedengeran banget gitu kan. Terus nggak lama kucingku keluar nih ke jendela itulah, ke bawah jendela kamarku itu, di luar itu. Terus nggak lama mamaku keluar, Kusi ngapain di situ, sini masuk. Udah disuruh masuk. Pas mamaku udah ngambil pusi, aku buka pintu kamar. Mama nggak dengar apa itu ada orang nangis, apa anjing nangis sih gitu kan. Anjing kali, mamaku udah kayak gitu kan, suara anjing kali gitu kan. Tapi masa anjing siapa, deket banget suaranya. Dan itu tuh aku ngomong sama mamaku tuh masih kedengeran suaranya itu. Jadi tuh mamaku tuh juga dengar gitu kan. Tapi anjing siapa mah gitu kan. Kok malam-malam kayak gini gitu. Tapi itu suaranya lo deket gitu kan. Udahlah kamu tidur. Udah suruh tidur lah aku. Tapi aku nggak bisa tidur karena suara itu tuh masih ada terus. Terus nggak tahu gimana, pikiranku kok nggak enak ya, perasaanku tuh nggak enak gitu loh, kayak kalau suaranya deket itu dia jauh, kalau suaranya jauh itu dia deket. Pikiranku tuh langsung kayak gitu loh. Udahlah, aku merem-meremin, tapi aku baca ayat kursi, aku baca doa. Jadi posisinya aku tidur tuh membelakangin pintu. Pas aku lagi baca doa sambil meremin gitu, ya kayak di kupingku yang sebelah kiri tuh kedengaran kayak suara perempuan tuh ngomong kayak gini, baca ayat kursi kok gitu. Itu kayak gitu. Aku langsung nangis. Nggak ada orang. Jadi aku kayak, tapi aku diam aja, aku nggak berani teriak, nggak berani apa gitu, takut dimarahin mamaku karena aku belum tidur gitu. Akhirnya baru bisa tidur tuh pas azan subuh bunyi, udah yang nangis itu udah nggak ada, hilang. Terus aku baru bisa tidur setelah itu. Yang dibilang. Iya, jadi tuh aku tuh pagi-pagi tuh sampai mama, itu suara anjing apa suara orang sih ma gitu. Iya, mama juga dengar kok suara anjing kali. Udahlah, kita positif thinking aja, suara kurang anjing. terdengar. Mama dengar juga itu kan. Cuman nggak berani ini. Speak up atau apa ya? Speak up. Tapi emang kalau mamaku ngerasainnya waktu pas hari meninggalnya opungku. Dia tidur di atas sendirian, yang lainnya masih pada di bawah, sekitar jam 11-an apa jam 12-an. Itu ngerasa tuh dia ngelus-ngelus kepalanya dia. Ngelus gitu. Terus ya udah nggak lama tuh kayak gitu sambil ngelus-ngelus kepalanya mamaku. Mamaku lagi tidur. Terus udah mamaku mau gerak nggak bisa, baca doa juga nggak bisa, mau teriak itu juga kayak ketindihan, ngerti nggak sih? Kayak kalau orang bilang, orang Jawa tuh ya ketindihan ya gitu. Ya rep-rep gitu ya. Kayak rep-repan gitulah, kayak rep-repan gitu. Tapi tuh dia tuh tidur tuh matanya tuh kayak setengah melek setengah ini. Ya itu ya perempuan yang dia lihat tuh ya perempuan rambutnya panjang, pakai kebaya warna hitam, pakai sewek gitu. Kebaya warna hitam. Mungkin kayak perawakannya kayak miskun atau kayak orang. Ya kayak orang biasa, kayak orang zaman dulu. Kebaya orang Jawa. Kayak orang Jawa pakai kebaya. Terus sambil ngelus kepalanya kayak seakan-akan. Iya, kayak anaknya. Kayak orang mau tidur gitu ya. Iya. Waktu itu cuma aku ceritakan, kalau kelingking gue bisa gerak, gue kabur ke bawah. Nggak lama dia bismillahirrahmanirrahim, dia gerak dia tuh kelingking langsung kabur dia mama ke bawah, lari. Itu jadi itu pas banget hari opungku meninggal. Pas banget, bener-bener pas banget hari opung. Jadi kayak setelah opung nggak ada tuh langsung ya aku sampai tanya kan sama kakakku, ya rumah nenek tuh emang yang paling serem tuh di atas, terus di kamar mandi,
bawah tangga. Terus aku tanya kan, emang bawah tangga tuh apaan? Itu kan tempat opung naruh sajen di situ. Oh pantesan dulu gue nggak pernah boleh main ya ke bawah itu. Oh, yang kayak apa namanya kalau Kayak- orang Jawa tuh? Apa ya? Iya, kayak buat dupa. makanannya dia gitu ya. Buat makanannya dia. Jadi di bawah tangga tuh kayak ada gudang gitu. Kita kan bisa kan buat gudang barang-barang kan. Ini nggak ternyata opung dulu suka naruh sajen. Itu kan opung naruh sajennya di situ, dupanya, kemenyannya, bakar ini, apa segala macam Di situ. bawah Tapi di bawah tangga itu ataupun di tangga sering ada penampakan-penampakan atau keanehan-keanehan nggak? Kalau aku sih nggak ini. Belum kalau pernah di bawah merasakan tangga. ya? Kalau ini nggak. Cuman kalau misalnya yang lain mungkin iya, ya paling yang Mbak Ke. Oh, Pasti, oke. ya, kayak kuntilanak gitu lah. Jadi depan rumah nenekku tuh ada dulu kan taman. Taman tuh ada pohon, mungkin pohon asem atau pohon apa gitu. Pokoknya tuh gede banget, bener-bener gede. Terus ada pohon bambu. Nah, yang pohon bambunya ini yang benar-benar menghadap ke terasnya. Itu ada kuntilanak namanya Hindun. Hindun. Iya, namanya Hindun. Kuntilanaknya namanya Hindun. Jadi tuh sering banget diajak ngomong sama opungku. Oh. Jadi waktu pas opungku malam-malam tuh suka jam 12-an gitu kan, opungku suka keluar kan, suka duduk di bawah si pohon bambu itu. Nenekku tuh suka ini kan, ngapain sih kayak di situ gitu kan, masuk kenapa gitu kan, ah lu ganggu aja, gue lagi ngobrol sama Indun tuh, lagi pergi deh tuh si Indun. Oh. Alam sampai ngobrol ya. Iya, sampai ngobrol. Jadi tuh pas di depannya itu, ini tuh lucunya, sering banget tukang nasi goreng itu merasa dipanggil beli nasi goreng itu dari balkon rumahnya nenekku. Padahal nggak ada. Nggak ada orang. Mungkin ulas Hindun. Iya kali, Gitu kali ya. Kali ya, Mungkin gitu ya. Oh. Sampai terbirit-birit tukang nasi goreng tuh juga pernah. Oh, sampai ngefek ke situ ya. Iya. Jadi tuh Sampai bukan kita, kayak orang lain tuh juga ngeliat gitu loh. Di balkon nenek tuh juga suka kuntilanak tuh duduk di balkon tuh kakinya digoyang-goyang. Pokoknya ada aja lah. Sampai terakhir itu juga iparku tuh, kakak sepupu ipar, sempat kan nemenin nenek di situ, tinggal di situ semenjak nikah sama abang sepupuku. Itu dia diintipin sama pala botak di ya itu di kaca yang kaca nalkonya itu. Disampaikan sampai ngomong sama abangku, itu apaan? Itu pala botak, itu ngintip siapa gitu kan. Tapi karena orang rumah tuh udah biasa, jadi tuh kayak alah kenalan paling. Tapi emang ya setelah diliatin itu udah nggak pernah Nggak nampakin lagi ya? Iya. Oh, berarti kayak ini gue ada nih gitu ya. Lo liat gue pengen gitu. tahu gitu siapa sih gitu. Tapi emang kalau untuk intensnya, yang bener-bener intensnya tuh kita nggak tahu ya, maksudnya nggak ngerasain yang gimana, karena aku nggak tinggal di sana kan. Iya. Pasti cuman kakak sepupuku doang atau nggak ada sepupuku doang yang tinggal di situ, itu pun juga cuma malam. Ya mungkin ada tapi dia ya udahlah cuek aja, ngerasa udah biasa. Jadi emang kita udah biasa, setelah itu tuh udah biasa bersinggungan Biasa sama aja ya? hal gitu. Okay. Cuman kalau disuruh ke atas sendirian siang-siang aja tuh nggak berani. Oh. Jadi nggak ada yang berani. Karena tadi yang disebutin spot yang paling apa ya, horor Tangkar tuh di situ ya. Iya, pokoknya Lantai di 2 atas, itu ya? di dapur, kamar mandi, kamarnya nenekku aja juga ada. Oh, oke, nah berarti klinik-kliniknya itu disimpan di bawah tangga atau di kamarnya si Opung? Kliniknya itu tuh opungku tuh kan banyak ya, saking banyaknya itu dia tuh kayak mandau, dia punya mandau itu sampai ditempel di tembok rumah. Terus dia punya samurai tuh macam-macam bentuknya, ada yang dari sekecil gini sampai yang gede itu dia tempel di tembok. Ada yang selalu dia bawa tuh keris kecil gini tuh dia selalu bawa. Keris itu selalu taruh di dompetnya dia. Itu aku nggak tahu itu namanya apa. Terus sama apa sih mustikanya Nyi Roro Kidul itu warna hijau kecil, itu dia selalu bawa itu juga kemana-mana. Oh. Aku pernah bilang kan, ini Opung tuh punya tuh mustika hijau tuh kayak Nyi Roro Kidul, warna hijaunya. Aku bilangnya Nyi Roro Kidul gitu kan. Enggak, Opung nggak ada itu. Ada gitu kan, Opung punya gitu kan. Selalu dibawa kemana-mana kok sama Opung. Masa nenek nggak tahu gitu kan? Masa sih gitu kan? Dan Opung tuh banyak kayak batu-batu cincin. Batunya aja ya. Batu-batu oke. apa sih aki ya, Giok-giok kayak gitu Iya, ya modelannya. tuh banyak banget, itu tuh banyak isinya, pokoknya banyak lah opungku. Jadi tuh saking banyaknya itu ini yang fisik ya, yang kelihatan ya, itu belum lagi ditanam di badannya dia. Jadi tuh dia juga nanam di badannya, benda-benda tuh ditanam semua sama dia di badannya. Oke. Jadi banyak. Jadi tuh apa yang opungku punya ilmunya itu, nih kalau kata ciciku nih, yang saksi hidupnya sampai bilang Opung itu ditembak dari deket aja meleset peluru. Oke. Saking banyaknya dia. ilmu Jadi tuh gitu ya. Opung yang opungku punya itu tuh bukan kroco lagi peliharaannya. Jadi udah sekelas jenderalnya demit.
Saking banyaknya musuhnya opung ya, dan dia tuh sampai semua tuh ditampung. Jadi opung tuh ilmunya tuh hitam sama putih, jadinya abu-abu, nggak jelas dia. Oh, oke. Mau kemana nih gitu ya? Iya, nggak jelas dia arahnya. Gitu. Oh. Jadi tuh dia bisa pakai ilmunya yang ilmu hitamnya, bisa pakai ilmu yang putihnya tuh tergantung ininya dia. Tapi karena dia pernah masuk ke kamarnya itu gak? Ke kamar yang bawah tangga itu. Iya. Setelah opung nggak ada Pernah. Ya, Karena emang, kan udah jadi gudang tuh. Tapi waktu pas opung nggak ada tuh nggak pernah. Nggak berani. Nggak berani. Nah, kenapa pas itu kok tiba-tiba masuk? Apa emang coba atau emang ada niatan masuk coba gitu? Karena pas udah dijadiin barang-barang itu, waktu itu nenek suka nyimpen beras di situ. Jadi udah kalau waktu pas disuruh ngambil beras atau ngambil apa gitu kan, itu tuh di bawah tangga gitu. Ya udah masuk aja. Masuk aja. Masih ada sedikit. Kalau hawanya sih emang nggak ini. Oh, tinggal jejak hawanya aja Iya, ya, tinggal vibes-nya jejak ya. hawanya. Karena tadi semua barang kliniknya tuh udah di. Kalau untuk semua barang kliniknya itu yang fisik, Yang dalam fisik, bentuk ya. fisiknya itu kita udah larung ke laut Pelabuhan Ratu. Waktu pas opung meninggal itu kan nggak bisa meninggal tuh juga karena kan dia punya ilmu nih. Jadi harus diambil, harus dibuang ilmunya. Nah, waktu pas buang ilmu itu harusnya tuh ada yang diturunin ke anaknya, tapi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang Semua mau. anak cucu. Nggak ada. 7 anaknya nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau diturunin. Nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang mau lah ngewarisin apa yang dia punya. Ya udahlah akhirnya dibuang lah. Jadi setelah dibuang itu emang yang lambat laun opung bisa meninggal dengan mudah. Oh, oke, paham. Itu juga perjalanannya juga panjang Mas Umang buat Iya, opung ya, sembuh buat- itu. Karena nggak semua orang bisa. Jadi pas begitu datangin opung sampai nggak ada yang sanggup. Jadi waktu itu dapatnya itu yang sanggup itu orang Banten. Kita dapat ustadz orang Banten. Emang ilmu tauhidnya tuh udah tinggi banget, dia sampai nggak mau dikasih apa-apa, dia nggak mau nggak minta syarat apapun. Jadi ini sampai aku dikasih tahu ya. Ini mungkin buat yang lain juga. Jadi kalau kita ruqyah ngebersihin apapun segala macam, dimintain syarat ini itu jangan mau. Nah, syaratnya dalam tanda kutip apa nih, Kak? Banyak. Misalkan bunga lah, kayak kretek, rokok kretek gitu ya, kopi. Terus dimintain kalau nyediain apa sih, sapi, kambing apa segala macam buat ini. Pokoknya apapun bentuk syaratnya, even bunga pun aja jangan. Karena Memang seharusnya nggak boleh. Emang bukan kayak gitu caranya Iya, gitu ya. bukan kayak gitu caranya. Oh. Makanya untuk nyari orang yang benar-benar ilmu tauhidnya tinggi itu perjalanannya opung tuh susah. Itu pun juga aku tanyakan sama anciku, itu kok bisa ya ketemu sama almarhum namanya Ustadz Jamsunah, itu kok bisa ya ketemu gitu kan, nggak tahu, kita juga nggak pernah tahu. Tiba-tiba omku aja dikasih tahu, nih lo coba deh ke Banten ketemu sama ini gitu kan. Nah itu akhirnya dibantu lah sama si almarhum Ustadz Jamsunah. Nah waktu itu juga dia sama istrinya ini sebagai mediumnya. Medium si Ustadz Jamsunah ini itu diceritain lah, karena opungku tuh juga sakitnya dibuat orang, terus sama musuhnya, terus udah gitu ketimpa sama apa yang dia punya nih udah nggak pernah dirawat lagi sama dia. Jadi emang sebenarnya opung ini sudah nggak mau lagi, mau dibuang lah intinya, mau dilepasin lah, tapi tuh kayak dia menunda gitu loh. Nah syaratnya waktu itu dari Ustadz Jamsunah tuh, ayah bisa nih bersih, tapi syaratnya cuma satu, ayah nggak boleh nginget-nginget kalau ayah punya ilmu. Oh cuma itu ya Cuma syaratnya itu. ya, Syaratnya bukan cuma beli-beli itu. apa Enggak. sediain gitu ya. Jadi cuma itu, ayah nggak boleh nginget-nginget ayah punya apa, ayah punya ilmu apa. Pokoknya apapun kalau kalian ngebersihin diri, ngeruqyah apa segala, minta syarat nih, orang nih minta syarat. Pokoknya sediain ini, sediain itu, apalagi duit, pergi cari yang lain. Berarti perlu ditanyakan tuh. Maksudnya dalam artian benar-benar ruqyah secara Islam atau memang Iya, berkedok Islam atau Iya, oke, emang oke. orang yang ilmu tauhidnya tinggi tuh dia nggak perlu pakai Begitu-begituan ya. kayak gitu tuh nggak perlu. Palingnya si almarhum Ustadz Jamsunah cuma istrinya aja yang dijadiin medium itu. Karena memang opungku juga ya sudahlah, dia ikhlas ngelepas ilmunya, baru deh dia bisa perlahan-lahan hilang gitu ya. meninggalnya juga nggak sakit lagi gitu. Nah, makanya kalau orang kalau udah
punya hal-hal yang kayak gitu tuh, meninggalnya tuh sakit Mas Umang. Kayak apa namanya, Sakit sakaratul banget, mautnya iya, gitu ya. sakaratul maut itu sakit banget. Kayak Opung juga dia selalu kayak ngerasain sakit gitu. Waktu pas dia sakit itu pun juga sakitnya tuh pas dibikin nama orang itu ketahuan tuh medis loh. Oh, medis? Iya, ketahuannya tuh medis, tapi bukan ketahuan, harusnya kan nggak ketahuan ya sakit Betul, medis apa segala betul. macam. Ini nggak, Opung tuh ketahuannya tuh medis, tumor otak, nggak bisa dioperasi juga karena kan usia kan. Karena usianya Opung udah terlalu tua, jadi resiko lebih ini, ya udah kita rawat jalan. Dulu tuh sempat Opung waktu pas nggak tinggal di rumah itu, di mana gitu, di daerah Tambun apa kalau nggak salah, Bekasi sanalah, Tambun, ya Tambun lah kalau nggak salah itu, kata ciciku. Itu Opung udah membaik tuh kondisinya, udah nggak tinggal di rumah yang sekarang nih. Terus begitu dia pulang sakit lagi. Oke, berarti perjalanan sampai benar-benar akhirnya, mohon maaf, kayak meninggal itu emang nggak pendek atau panjang perjalanannya ya, step by step gitu kan. Step by step itu sampai akhirnya menurun ke anaknya dia yang pertama. Oh, anak pertama, oke. Ya, Mama Iwa, kita manggilnya Mama Iwa, itu ibunya kakakku. Itu sakit kan, waktu itu sakit kanker. Jadi sebelum dia waktu pas sakit kanker itu kita sempat ruqyah juga. Oh, banyak banget kita ngeruqyah tuh sampai ke orang Ambon. Orang Ambon, ya ibu-ibu Ambon, agamanya Katolik malahan. Oke. Yang ngebantuin kita. Nah, itu dia ngasih tahu ini tuh masih ada nih semua nih, ayah yang punya nih masih ada nih barang-barangnya. Itu tuh sampai kakakku tuh ceritakan itu. Tahu nggak waktu pas si ibu Ambon itu ngebakar, jadi Opung tuh masih ada lagi kerisnya ketemu. Kecil apa segini lah. Oke. Tahu nggak deh waktu pas si ibu Ambon itu mau ngebakar kerisnya Opung, itu apinya tuh ngejilat. Ngejilatin sih? Jadi tuh kayak dibakar nih, apinya tuh ngejilat kayak lidah. Oh. Kayak lidah ular bentuknya. Seharusnya bentuknya api kan Iya, abstrak lah, nggak tahu gitu ya. Itu kayak ngejilat gitu lah, kayak lidah ular gitu. Wah. Dan itu tuh kayak banaspati, tau nggak? Tahu. Nah, itu tuh sampai lompat-lompat. Wow. Jadi aku merinding. Dari tadi. Gitu. Itu sampai lompat-lompat. Dan itu kakakku ngeliat. Wow. Api tuh lompat. Gokil. Itu yang dari Ambon itu ya kayak? Iya, si ibu Ambon itu yang waktu itu ngebersihin. Jadi tuh emang kakakku tuh itu di ruqyah juga sama dia. Oke. Dibersihin. Yang sekarang udah dibersihin ini ya? Iya, kakakku dikasih sama? Dikasih pegangan sama opungku. Oh. Tapi udah. Bukan minta ya? Bukan minta, tapi dikasih. Makanya kan kenapa harusnya anak dan cucunya opungku itu dibersihin semua, biar tahu nih mana nih yang Nemplok. pusaka yang belum ketemu nih. Yang harus dipulangin itu ada di mana? Apa sih Kak pusaka yang belum ketemu tuh Kak? Kalau boleh tahu? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Oke. Ya maksudnya yang kependam di ini, yang gaibnya, pusaka gaib kan ya? Kalau aku dulu dikasih taunya kayak belati gitu. Aku pernah di rumah menanggal itu di Surabaya. Itu dimimpiin belati itu nempel di tembok. Tapi ternyata katanya om bersihin aku dulu, bantuin aku. Jadi aku pernah kena hal-hal yang nggak benar juga dulu. Apa dikirim tuh? Sama orang. Oh, apa namanya? Santet, kayak santet? Iya, guna-guna lah. Oh, guna-guna. Itu 4 tahun aku dibikin. 4 tahun dibikin. Itu udah katanya orang Bandung yang bersihin itu. Kamu tuh udah diambang mati ama gila. Oh. Tapi kok aku masih sehat ya, nggak ngerasa. Iya. Iyalah, backingannya kamu siapa? Susah. Oke. Susah Nat bikin kamu kayak gini karena kamu tuh maksudnya garis turunannya itu bukan orang sembarangan. Dikasih tahu. Jadi jadi gue kayak makanya lo tuh bisa ngerasa masih bisa ngerasa sehat, masih bisa enak gitu loh badannya. Padahal tuh kalau orang ngeliat tuh aku tuh udah hancur lebur, iya, secara dalam tuh udah hancur lebur. Oh, secara nggak kasat matanya ya. Soalnya kan 4 tahun kan lumayan juga dulu. Tapi kok emang iyalah. Ya siapa dulu di belakangnya kamu? Oh, oke. Nah, yang dapat kiriman tuh termasuk Nadia atau emang ada lagi dari keluarga si Opung? Apa? Sama dikirimin juga. Dikirimin sama teman kantornya. Kan persaingan kalau di bisnis kantor lah itu kan ya. pasti adalah yang kita nggak suka apa segala macam. Itu nggak kena juga. Oh, berarti nggak cuma ke Nadia sama si Opung juga ya yang dapat kiriman kayak gitu tuh. Papaku juga sempat dikirimin. Oke, apa sih Kak yang Kakak rasain ketika dikirim selama
merasakan 4 tahun itu? Gak ngerasa apa-apa. Gak ngerasa? Orang kalau udah kena guna-guna, yang paling dasar dia rasain itu kalau kamu tuh nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain nih ceritanya, kamu nggak ada aktivitas apa-apa, tidur bangun-bangun tuh dari pinggang ke bawah tuh pegel. Itu ciri-ciri Iya. guna-guna, Iya. dan itu yang dirasakan oleh karena dia. Iya, tapi kan aku nggak percaya ya hal yang gitu, dan aku nggak tahu gitu. Paling aku ngerasa kayak gimana, biasa-biasa aja gitu kan. Itu udah paling umum. Itu Coba yang paling tanya di mana, umum ya? iya, coba deh tanya Oh, di mana oke, pun, tanya oke. sama Ustaz, pasti kerasa dari pinggang sampai ini Ke bawah ke ya? bawah itu pasti pegel. Setiap kali kita bangun tidur, kayak kita tuh capek gitu loh, kayak habis aktivitas berat, padahal kita nggak aktivitas berat, tapi tuh kayak badan kok pegel-pegel banget Iya. ya, kaki itu kok pegel-pegel banget ya gitu. Apalagi kaki ini kayak susah banget itu loh dibuat jalan tuh, kayak dibuat jalan tuh sakit. Kayak habis bangun tidur ya itu salah satu. Jangan-jangan gue diguna-guna, Cuk. Kan kalau bangun tidur nih kalau gue sakit. Kurang olahraga. Olahraga. Kurang minum Positifnya air putih. iya, positif kan kayak gitu ya. Benar, Jadi positif. biar nggak Iya, ke distract iya, gitu biar ya. nggak ke-distract Soalnya kan misalnya kita hal-hal mikirin, kayak gitu. wah kita diguna-guna nih, Iya, malah benar. makin jadi kan itu ya. Malah makin jadi. Oh, itu pelajaran tuh buat teman-teman tuh. Jadi kalau ngerasa nggak enak, udah gue begini, Iya, jangan diambil Benar. negatifnya gitu. Nanti kita malah makin jadi tuh. Benar. Oh. Makanya kalau misalnya orang yang susah diguna-guna tuh ya karena orang yang pertama tuh nggak percaya. Emang itu benar. Orang kalau nggak percaya hal-hal yang kayak gitu tuh susah. Bakal susah kena guna-guna tuh susah banget. Itu emang iya. Dan Ya kerasa, makanya kan aku juga dulu kan aku nggak percaya hal-hal yang nggak rasional yang kayak gitu, Kayak gitu. Kan. Cuman aku nggak mengira bahwa keluarga besarku itu bersinggungan itu sama hal-hal yang kayak gitu tuh sudah lama sekali gitu loh. Bahkan sampai kayak kok kenapa ya ngerasa. Jadi tuh ada beberapa cucunya opung tuh yang kayak bisa punya gitu loh, bisa ngerasa tiba-tiba tahu feelingnya gimana, bisa punya kalau kita bilang kayak sixth sense lah gitu kan. Itu tuh ada gitu kan, karena ya dari turunannya opung itu. lebih ke feeling gitu ya. Iya, kalau macam-macam keluargaku tuh bisa tuh macam-macam. Cinciku tuh bisa, ada yang bisa ngobatin, lebih ke ngurut gitu. Kayak ngurut biasanya yang nggak polos-polos Iya, banget tuh. Iya. nah, itu. Terus kalau untuk yang ngobatin bener-bener kayak ngurukyah gitu tuh kita nggak mau. Oke. Karena jatuhnya kan impactnya kan pasti ke diri. Diri kita sendiri ya, Diri juga. yang ngerukyah. Ngerukyah kayak pusaka yang katanya itu buat aku, itu sebenarnya ngelilingin rumah. Makanya aku waktu pas aku tanya tuh di tembok mana aku cari-cari. Yang itu ya, belati Yang itu. belati itu gitu. Aku waktu pas ngebersihin diriku tuh juga lama Mas, dari tahun 2012 sampai tahun 2014 ke 15 loh. Wow. Sampai ke Gresik juga aku. Nah itu orang Gresik itu namanya Om Nur. Nah itu dia sampai ngasih tahu itu tuh yang di rumah itu muter. Kok bisa muter? Ya karena buat ngejaga. Lebih ke ngebuat ngeprotek Iya, ya. lebih Mungkin ngeprotek. nih cucu gue nih gitu kan. Karena keluarga kita tuh yang merantau cuman keluargaku. Oh pas itu yang di Surabaya dong kejadiannya. Nah itu cuman keluargaku aja. Jadi sama opung tuh dikasih pegangan yang kita tuh nggak tahu. Oh, oke. Jadi anak cucu tuh nggak tahu nih ya, Nggak misalkan tahu. gue dapat Tapi apa nih gitu kan. Tapi bukan di diri ya, tapi di rumah. Maksudnya tuh dipantaunya tuh ya di rumah, yang opung tuh memang ngirim dari jauh. Itu buat ngeprotek kita itu. Makanya waktu pas opung udah meninggal itu kan kita masih berhubungan baik sama almarhum Ustadz Jamsunah. Waktu pas papa dikerjain sama orang itu, Ustadz Jamsunah tuh udah tahu gitu kan. Jadi tiba-tiba dia telepon, "Bapak ada yang ngirim ya, ada yang ngerjainnya gitu." Ngerjain apa ya gitu kan. Papa kan orangnya nggak percaya hal-hal yang kayak gitu juga kan. Ada gitu kan. Itu tuh dari ayah, itunya masih ada tuh bendanya gitu kan. Apaan, kayak apa Ustaz gitu kan. Sabuk, tahu nggak sabuk orang Betawi yang warna hijau, yang gede. Coba deh ente cari, disuruh. Tapi waktu itu papa nggak nyari sabuk itu. Jadi kayak ya udahlah biarinin aja gitu kan. Itu kalau ada buang aja. Kalau nemu itu dibuang aja, udah nggak baik. Ngapain sih? Maksudnya masih nyimpen yang kayak begitu. Nah, terus waktu pas papa lagi beres-beres rumah, ketemu deh tuh sabuk itu. Oh. Ketemu. Oke. Emang bener ada. Emang ternyata. ada ya? Emang ada. Oke. Itu ketemunya tuh di tumpukan Excel baju-baju yang kita tuh nggak mungkin nyari di situ. Di situ. Jadi Wow. waktu pas papaku beres-beres, lah
ini kali ya yang dimaksud sama Yang si dimasuk itu ya. dimaksud sama si Ustadz. Udah dibuang gitu aja sama papa di tong sampah. Oh, nggak ada ritual-ritual. Nggak Kalau ada. biasa kan Nggak ada. kalau kita Iya. lihat gitu kan, Iya. wah diapain ke menyan kemana-mana gitu kan. Jadi gak apa-apa, ya udah dibuangnya di tong sampah. Udah gak apa-apa dibuang di tong sampah. Oh, dan habis itu sudah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Kalau- Ketika sabuk kan, misalkan ketika kita buang yang benda misalkan ada isinya kayak misalkan nolak si benda ini, ada kejadian itu nggak? Nggak ada sih. Palingnya cuman kalau sampai sekarang sih kita masih jadi misteri itu, Mas. Yang katanya si Habib itu masih ada. Ini PR loh sebenarnya nih gitu kan. Pusakanya harus dibalikin loh. Dibalikin ke yang tempat asalnya mungkin. Karena kan mungkin nggak diurus atau apa. Iya, tapi kita ini nggak ada yang tahu ini tuh di mana, jatuh ke anaknya yang mana nih, cucu yang mana nih. Makanya kan sebenarnya, maksudnya kalian tuh masih ada PR loh, masih harus dibersihin loh keluarga kalian nih. Semuanya dari A sampai Z gitu, iya, turunan. Turunannya tuh emang harus ini, karena nggak tahu ini pusakanya di mana. Oke, itu menjadikan misteri itu, Iya, gitu kan. sampai sekarang. Tapi ada keinginan Kak, nanti mungkin nextnya gitu berapa tahun kemudian Mungkin sih. Tapi kalau kita ngerasanya nggak ada, Fine-fine aja gitu ya. aja sih, ya udahlah, anggaplah ya sesuatu yang nggak ada aja ya. gitu kan. Tapi memang harusnya sih hal-hal yang kayak gitu tuh dibersihinnya itu tadi yang kayak Mas Umang, kayak kita tuh bersekutu sama hal yang kayak gitu tuh pasti ada timbal baliknya yang nggak baik lah. Entah pokoknya ada aja lah masalah di keluarga yang kita nggak kepikir tiba-tiba kejadian ada. Ya, kayak gitulah intinya. Oke. Bertubi-tubi lah intinya. Jadi keluarga kita tuh kayak bertubi-tubi gitu loh masalahnya. Ya karena efek yang itu tadi. Yang gitu ya. Nah berarti kan maaf Kak, bukannya untuk mengukit opung atau gimana ya. Itu kan tadi opung udah punya apa namanya itu ilmu hitam dan juga ilmu putih. Nah itu berarti opung bisa nyembuhin orang atau memang udah sekedar nyari atau apa namanya koleksi lah, bahasa halusnya koleksi atau memang. Nah ini Mas Umang. Jadi aku tuh punya teman. Jadi temannya suamiku ya. Begitu aku kasih lihat fotonya opungku, jawabannya cuma kayak gini. Opungmu ini musuh dukun zaman sekarang pada mati semua dukunnya. Oh. Jadi apa yang opungku punya itu udah saking hitam dan putih. Yang hal-hal yang kuno pun juga dia bisa. Oke. Jadi tuh bisa dibalikin sebenarnya. Cuman dia kecolongan pas dirinya dia aja. Karena yang musuhnya itu tadi. Tapi dia bersyukurnya mungkin nggak kena ke keluarga yang lain lah intinya. Oke, itu pengalaman dari karena dia ya kayak ketika tadi emang panjang, kita mulai dari mana juga emang saat itu bingung. Jadi kayak ketika kita bahas ini mencok sono terus kemudian ada lagi kejadiannya kan gitu. Jadi nggak bisa berentet atau berurut lah gitu kan. Kan misalkan teman-teman semua, oh nih ceritanya misalkan loncat-loncat atau gimana. Emang saking banyaknya tadi, itu aja berarti kan tahun sekitar 90-an udah mulai begitu ya kan? Udah dari zaman opungku lahir tahun 1934 kalau nggak salah. 34 sebelum Indonesia merdeka. Iya, 34 dari zaman dia muda Mas Umang, dari zaman dia belum nikah tuh udah bersinggungan dengan hal-hal yang kayak berarti gitu. nyarinya kalau saya baca kan banyak nyari kayak apapun itu ya, misalkan di hutan, gunung, lautan, kayak gitu dong Kak? Ya itu sampai ke gunung-gunung, berhari-hari tidur di ini. Aku sampai tanyakan sama ciciku, Ci dulu emang waktu pas diajak sama opung itu hal yang apa sih yang paling berkesan? Jadi waktu pas itu dia ke daerah Kuningan di Cawang Bulan apa-apa gitu kalau nggak salah namanya. Itu dia ada jembatan, dia bilang jembatan Sirotol Mustaqim. Karena mungkin kecil kali ya. Kecil, jadi jembatan tuh kecil dan bawahnya tuh sungai. Waktu itu opung tuh zaman-zamannya jayanya opung dulu kan opung punya mobil TAF. Bayangin ya, itu tengah malam, hujan deras dan di bawah sungai itu kan pasti aliran airnya kan kenceng kan. Kenceng betul. Itu udah deket jembatan. Kalau misalnya orang normal ngelewatin situ, apalagi bawa mobil, pasti keseret kan. Betul. Atau nggak putus deh itu Betul. jembatan. Ini nggak, opung ngelewatinnya santai aja, kayak nggak ada rintangan. Kayak seakan-akan bukan jalan di atas sungai gitu ya. Kayak bukan, kayak bener-bener yaudah kayak kita kayak ngelayang aja jalan di jembatan itu. Jadi tuh sampai segitunya, sampai tante sama ciciku tuh tidur di nggak tahu di rumah gurunya opungku. Dia masuk satu, jadi tuh ada beberapa kamar. Banyak juga orang-orang yang berguru sama dia. Jadi tuh ciciku nggak tahu kalau dia tidur itu di bawah kasurnya itu ada kuburan. Oh, di bawah kasur ada kuburan? Di bawah kasurnya itu ada kuburan. Oh,
Lokasinya terus ada kuburan, terus dia sampai diliatin kayak Mas Wowo. Bener Genderuwo, ya, wow. itu di atas badannya dia. Terus dia teriak-teriak, dia ketakutan. Besokannya tuh dia bilang kan nggak mau tidur di situ lagi gitu kan. Karena begitu dia tahu ternyata kayak jadi tuh kasurnya kayak gini nih. Kan nggak kelihatan nih di bawah ada kuburan. Pas agak kesingkap tuh dia baru ngeliat di situ ada kuburan. Oh, dan itu berarti kuburan cuma satu ya? Cuma satu di bawah kasurnya dia banget, itu nggak tahu tujuannya tuh buat apa. Tiba-tiba ada Mas Wowo. Sampai kayak begitu. Jadi opungku tuh benar-benar kebanyakan sih ke gunung Mas, ke gunung, ke hutan, ke laut itu baru sekali doang tuh yang di gua Pelabuhan Ratu tuh kalau nggak salah. Mungkin tuh dapat yang mustika kali ya? Iya. Kan ada sangkut pautnya gitu ya, laut Iya, pasti ke situ gitu. Benar. Sampai ke tempatnya Nyi Roro Kidul tuh juga kata ciciku tuh pernah. Yang itu loh kamar yang apa sih? Makanya kan rumah nenekku kan 303. Oh. 303. Kalau mungkin sekarang disangkut pautin kasusnya si Sambo. 303. Kayak gitu kan? Benar. Oh. Gitu. Jadi tuh kayak kenapa ya kok 303 tuh kayak nggak asing gitu loh buat aku itu kan. Iya, itu kan kamar nomornya sih. Si Yang Nyi Roro Ratu Kidul ya. tuh yang itu. Nomor 303. Sekarang juga 303. Iya, sekarang 303. Makanya aku tweet di Twitterku tuh namanya rumah 303. 3. Gokil ini. Karena dari itu ya kayak. Karena dari itu. Kenapa nggak ganti kayak Saras berapa ya? Saras 008. 008 gitu. Gak tahu sih. Tahu aku juga kayak kok gak asing ya, kayak tepat banget. Itu rumahku kan hijau juga. Hijau. Iya. Jadi tuh ininya tuh apa sih? Kayak buat yang plastik yang apa sih? Kanopi. Ya itu hijau. Terus ini juga hijau. Catnya juga hijau. Rumah 303. 303 hijau gitu. Aduh. Berarti nanti gantinya ini kan bentar lagi 265 nih, ganti 303 gitu, 303. request. Jangan dong. Jangan dong. Nah, tapi itu benar-benar pengalaman yang bikin Kanada sampai sekarang tuh nggak bisa lepas gitu, kayak kalau ketika sedikit bercerita pasti nyambung ke sini saking banyaknya rentetan gitu ya. Pokoknya tuh ada aja Mas Umang kayak kejadian yang di rumahku ini, yang di rumah 69 ini itu juga kebawa dari yang dulu-dulu. Tuh ada aja. Jadi rumah nenekku tusuk sate, rumahku tuh juga tusuk sate. Oh. Jadi tuh kayak nggak tahu kita tuh kenapa dengan kayak rumah pas gitu kasih, ya? iya. Kayak pas gitu ya? Pas banget gitu kayak iya rumah nenek tusuk sate, kenapa rumah kita tuh juga tusuk sate. Makanya aku tweetku tuh yang di Twitter rumah 69 nggak aku terusin karena Kenapa ya yang itu itu? jadi ceritanya tuh karena aku awalnya tulis tuh di Instagram dulu kan, di Instagramku, sampai aku kasih highlight lah di Instagramku. Tiap kali aku bikin itu, anakku sakit. Yang bontot atau? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya sakit. Terus yang treat yang 69 ini, aku juga waktu itu lagi ngerjain kan di kantor, waktu pas lagi senggang, aku kerjain di kantor. Sore itu aku ditelepon sama mama aku, anakku sakit. Aku pulang, malamnya masuk rumah sakit. Wow. Jadi sebenarnya kita aku nggak nerusin. Nggak terusin. lagi. Berarti setiap Nggak ngetik, terusin. setiap nulis ya, pasti ada. Pasti ada aja. Oh. Makanya aku nggak berani nerusin yang di rumah 69 itu tuh nggak berani karena kenanya tuh ke anak-anak. Tapi emang gangguannya tuh juga ada aja Mas. Dan itu juga banyak kan juga yang mengakui juga tuh Kak, penulis horor ya. Ketika yang bener-bener dia pengen nulis, ada gangguannya. Ada aja. Ditunda. Bahkan ada teman kita juga tuh penulis dari Cirebon, ketika dia nulis, tinggal berapa part lagi tuh ending gitu kan. Udah nggak dilanjutin sampai akhirnya ini mana lanjutannya mana gitu kan mana. Ya udah. Karena dia udah begitu kayak karena dia itu ada aja gitu. Kalau untuk aku sendiri aku nggak apa-apa ya. Oh. Tapi karena untuk karena ke anak-anak yang jadinya aku tuh was-was. Udahlah daripada anak gue kenapa-kenapa kan. Udah mending gue nggak usah lanjutin. Makanya aku lanjutin langsung ke rumah 303 itu. Tapi udah selesai 303? Belum. Belum selesai. Aku belum selesai. Karena banyak banget Mas Umang ceritanya tuh kayak kita tuh runtutin itu tuh ada aja. Karena sejarahnya tuh juga panjang. Oh. Soal rumah itu tuh juga sejarahnya tuh panjang. Nah, misalkan teman-teman semua penasaran dengan tweet yang ditulis, kan ada yang rumah 303 ya kayak bisa langsung aja tuh berarti mampir ke Twitternya Kanada nih ya. Apa namanya Kak? Call Me Nadia A-nya 4. Tuh, misalkan teman-teman semua belum puas nih dengan cerita Kanada gitu kan, bisa langsung tuh baca dari awal tadi sejarahnya. Siapa tahu ntar di sini kelarin ya. Kelarin ya. Dari Mas Umang kelarin. Ternyata tiba-tiba jebret
terusin yang rumah Bapak 69. 69 dong, gimana tuh? Aduh, kalau itu sih aku masih ini sih, tapi emang rumah aku tuh juga serem Mas Umang. Oh, Kalau kata orang oke. ya. Tapi kalau menurut Kanadia serem nggak? Kalau kata aku sih enggak, karena dia nggak berani loh sebenarnya, nggak berani gangguin aku. Tapi kalau ke anak-anak mungkin ya, Oh. ke anak-anak mungkin karena kan anak-anak kan masih kecil kan. Tapi tuh ada aja, justru kalau di rumahku tuh setiap tempat itu ada namanya kuntilanak, namanya Yati. Oh, tadi kalau kan Indun, Ya. kalau nih Yati. Yati. Itu dia di kamar mandi, di kamar nenek, di kamarnya nenekku di bawah. Tuh disukanya di situ. Tapi iseng sosoknya? Atau memang Kalau sama sekedar orang baru menampakkan? iya. Kalau sama orang baru iya. Oh. Kakakku waktu pas pernah mau ambil wudhu di kamar mandinya nenekku, maghrib, dia langsung nggak berani kan. Gue tanya, Dede ada ke atas aja, temenin gue sholat di atas aja, ambil wudhu di atas aja. Kenapa sih gitu kan? Kenapa nggak di kamar nenek aja sih, kan rame-rame? Enggak gitu kan. Udah tar di atas aja gitu kan. Pas di atas gitu kan, lo tau nggak deh gitu kan. Gue pas lagi ambil wudhu deh, gue diginiin. Maaf ya, diginiin. Benar-benar kerasa gitu. Maksud sih, iya deh si Yati berarti usil gitu. Oh. Yati. Iya namanya Yati. Dia Berarti mendingan yang si Indun ya? Bisa ini, ngobrol iya, gitu bisa ya? Ngobrol. Kalau nih, Bisa ngobrol, ini si Yati ini emang usil. Jadi kayak suka nampakin aja. Pembantuku sih yang paling sering, si mbakku. oh, Si mbakku yang paling sering ngerasain. Jadi waktu pas anakku di rumah sakit, mbak kan di atas sendirian sama anakku yang paling bontot. Karena kan aku jagain anakku di rumah sakit. Bilang, Kak, besokannya dia cerita gitu kan. Kak gitu kan, kenapa? Aku pikir kan di ruang tamu atas itu ada orang lagi nonton TV apa-apa, ada suara ketawa gitu kan, kenceng banget. Aku sholat tapi di kamar. Pas aku keluar dari kamar kakak nggak ada orang. oh, oke. Coba si Yati itu bisa disuruh nyuci piring, enak banget itu. Iya. Yati cuci piring tuh ya kan? Ngompreng, Bener. asik tuh ya. Bener. Tapi dia pernah loh jagain anakku waktu itu. Serius? Iya benar. Jadi waktu pas si kakak itu lagi mainan lampu standing lamp di ruang tamu, kan takut ketiban ya pas segala macem. Jadi mungkin maksudnya dia itu katanya encikku ya pas dilihat lah gitu. Diceritain si Yati, kan encikku bilang enggak, karena si Zara, anakku kan namanya Zara, si Zara itu mainan standing lamp, aku takut dia jatuh, makanya aku tarik dia. Tapi yang bener jatuh jadinya anak gue. Cuman maksudnya dia itu baik. Baik. Gokil juga sih. Maksudnya dia tuh baik, cuman anak gue jadi jatuh, jadi bonyok. Kalau ada Kesel. kuntilanak yang bisa buat kondangan, satu Kak buat dia nih Kak. Mau Buat kondangan doang. sama teman aku aja, Dewi mau. Ya. Dewi siapa dulu nih? Dewi beneran apa Dewi? Dewi inilah. Ini Tapi- ikutin dia nih. tapi cantik banget loh. Tuh. Cantik Mau nggak? banget loh. Mau nggak? Mau ya? Cantik banget. Langsung. Nah itu ya, jadi teman-teman semua tuh pengalaman dari kehadiran dia memang kalau kita bahas nggak cukup untuk satu video kayak. Jadi untuk teman-teman semua misalkan pengen tahu nih cerita yang sudah ditulis oleh Kanadia di Twitter, yaitu tadi Call Me Nadia gitu kan, di situ ada ngebahas tentang rumah 69 tapi tidak lanjut Iya. gitu kan. Nggak lanjut dan nggak mau, sebenarnya ada keinginan lanjut tapi nggak mau lanjut Nggak mau kan gitu, lanjut. karena ada beberapa faktor juga, termasuk apalagi kan kalau buah hati kan yang impact-nya ya mendingan ditunda nulisnya kan gitu. Terus kemudian juga ada tulisan rumah 303 yang dimana berarti saat ini masih proses gitu masih ya. proses. Tapi untuk teman-teman sambil nunggu uploadan yang terbaru gitu kan, baca dulu tuh dari awal tuh. Nah, Ntar aku ceritain deh gimana lebih detailnya Opung napak tilasnya, Di situ tuh. ritualnya apa aja sih. oh, oke. Ini teman-teman semua langsung ya mampir ke Twitternya Kak Nadia. Oke Kak, mungkin kan ya kesimpulannya nih Kak, apa pesan apa yang Kak Nadia dapat dari cerita pengalaman dari Opung? Jadi pesannya buat di sini, udahlah nggak usah yang bersekutu dengan hal-hal yang kayak gitu, karena pasti ada aja nih kayak misalnya pesugihan atau ilmu-ilmu kayak gitu, itu ada sesuatu yang diambil dari kita. Kayak misalnya pesugihan nih kan pasti butuh tumbal ya kan. Nah itu ngambil rezeki atau nyawa dari masa depan kita, bisa anak cucu, bisa cicit,
Itu tuh utang. Jatuhnya tuh utang. Kayak apa namanya, perjanjian goib Iya, gitu ya? Ya kayak ilmu-ilmu gitu tuh udahlah nggak usah kayak itu, apalagi kayak ilmu-ilmu kebal lah, benda-benda pusaka Apa namanya, segala macam. kanuragan kayak gitu ya? Kanuragan, kok tahu sih? Gue tahu sih. Ilmu-ilmu apa gitu kan? Aku juga. Lelak aku mah gitu, bukan lelah aku mah. Iya itu benar-benar ilmu kanuragan, terus benda-benda pusaka kayak gitu tuh udahlah dibuang aja. Buang. Mending Dibuang dan dibuang dong. bener dibuang gitu. Kan kalau katanya kan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ya kan, sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah percaya aja sama Allah. Nah, ya, itu ngapain hal-hal yang kayak itu gitu dia. udah. Kalau mau mengkoleksi, sekedar mengkoleksi gitu kan. Lebih baik nggak usah. Lebih baik nggak usah. Nggak usah. Nanti deh. Gitu kan. Oke. Mending nggak usah, Mending nggak usah gitu. Karena ya. pasti ada aja keisinya Mas Umang. Oh, ada aja yang masuk. Pasti ada aja yang masuk. Pasti bakal keisi sendiri. Iya juga sih. Kadang juga kan di dalam Islam juga emang Nggak kita nggak boleh boleh. kalau apa namanya, Kayak menyimpan benda yang mohon maaf yang udah kayak sempurna, maksudnya ada kepalanya, ada hidungnya, ada menyerupai sempurna gitu ya. Nanti akan ada isinya Ada gitu kan. isinya. Lebih baik yang nggak sempurna atau lebih baik nggak usah gitu kan. Mending nggak usah, baik itu lukisan maupun benda-benda yang nyata lah, yang bentuknya maksudnya kayak patung. Wah tuh ada patung tuh. Wah kan Mending- patungnya tuh dari Asmat, usah. jadi ya udahlah sini gitu kan, dari Asmat Papua gitu kan. Karena suka-suka aja benda-benda kuno gitu. Oke. Mending nggak usah, udah. Ini nggak usah. Iya. Untuk teman-teman semua kalau main koleksi aja kata-kata bijak tuh, ya kan? Benar. Bikin poster coffee with apa gitu kan, tempel. Lagian matinya susah kalau orang kayak gitu. Tuh, cu. Matinya susah, Mati sakit. susah, yuk. Matinya susah. Nih, dia kok yang dekor-dekor nih, Bang, mati susah. Jangan dong. Apalagi yang pakai susuk-susuk gitu juga ada, deh nggak usah. Jangan. Oke, tapi pernah dalam satu keluarga tuh punya ada susuknya nggak? Untuk satu keluarga. Kalau gue kan nggak tahu ya susuk itu apa ya. Susuk itu dalam artian untuk apa sih gitu? Susuk Ini jadi cerita lagi kan, soalnya udah ngebahas satu tuh. macam-macam Mas Umar. Jadi tujuannya susuk itu, kalau yang aku tahu ya, jadi itu macam-macam, bisa untuk kayak pengasihan. Jadi tuh pernah nggak ngeliat cewek tuh, ih gila cantik banget. Oh, itu pengasihan. Terus tapi lama-lama kayak cantiknya tuh Apa ya sih? nggak umum gitu loh. Oh. Kayak lo tuh ngeliat dia tuh cantik tuh kayak bener nggak umum. Pernah nggak sih kayak ih gitu loh, kayak Iya. sampai Bener, kayak gitu gitu. bener. Itu tuh bisa jadi dipakai susuk. Itu macam-macam, itu kayak untuk pengasihan, terus untuk diseganin orang, buat pelindung juga. Itu susuk apa lagi tuh, Kak? Ada pengasihan, ada. Pengasihan, terus untuk protek diri itu juga ada, penglaris itu juga ada. Oh, oke. Biasanya kayak artis-artis itu kan banyak ya, dia untuk penglaris, pengasihan. Biar banyak job Iya, atau biar apa? banyak job. Itu Biar tuh- dilihat sama penonton enak. Iya, terus biasanya itu cewek-cewek ani-ani. Sorry ya. Ani-ani apa ya? Maksudnya tuh kayak cewek nggak benar, kayak cewek-cewek panggilan, iya. apa segala macam, itu dia suka aja tuh pakai hal-hal yang kayak gitu. ya. Cara singkat. Nah, kalau pungku dia pakainya buat ini, buat kebal. Oh, kebal. Hmm, Oh, yang tadi ditembak kebalnya. Iya, peluru itu meset. meleset. Oh. Jadi karena emang selain dari ilmunya itu, dia juga pasang, kan makanya aku bilang kan, apa yang dia punya tuh di badannya tuh ditanam. Dia nanem, jadi tuh kayak udah ditelen gitu loh. Iya. Telan mentah-mentah. Berarti kalau dibilang begitu, kan ada tuh pernah baca buku juga. Kalau misalkan orang yang mempunyai benda-benda seperti itu terus tanam dalam dirinya, dia bisa sembuh ketika gurunya itu yang ngasih itu ngobatin. Nah, iya, kayak susuk itu tuh kan Iya. biasanya kan harus yang masangin kan. Iya, kalau mas yang udah meninggal, mohon maaf ya, nggak bisa. Bisa aja, Tapi ya susah itu ya. ya susah. Oh. Tapi bisa, sebenarnya bisa. Bisa. Bisa aja gitu ya. Oh. Bisa banget. Cuman ya itu tadi lah, kayak gitu tuh nggak ada gunanya Iya, maksudnya. udah. Buat apa sih? Pokoknya teman-teman semua Susuk kayak susuk, terus apa namanya, terus kayak mencari benda ketika kita pergi Iya. gunung misalkan, gue sekalian naik gunung sambil nyari gitu kan, terus Iya, misalkan teman-teman lagi mantai ada, kan kadang namanya begitu kan, kita nggak secara sengaja kayak ketika ada batu diambil Mending tiba-tiba nggak usah. gitu mendingan nggak usah, aja. hidup lurus-lurus aja gitu kan, Udah. lurus dalam artian mengikuti ajaran Allah gitu kan, ataupun
yang beragama lain atau kepercayaan lain silakan mengikuti kepercayaan sendiri-sendiri masing-masing gitu kayak. Masing-masing, nggak Oke. Nggak usah Dah. menyimpang-menyimpang. Jangan menyimpang-nyimpang, cukup ada persimpangan aja. Kita jangan menyimpang-nyimpang gitu kan. Oke. Oke, diingetin lagi ya teman-teman semua ya. Untuk teman-teman semua yang penasaran tentang rumah 69 walaupun Nggak selesai gitu kan, silakan nih mampir ke Twitternya Kanadia yaitu Call Me Nadia. Dan misalkan teman-teman semua juga pengen tahu sejarah tadi si Opung gitu kan, terus ritual apa aja gitu kan, bisa langsung mampir juga tuh di Twitternya Kanadia yaitu Call Me Nadia. sama gitu Ya, kan ntar tadi. kalau yang rumah 303 udah selesai, aku mau lanjutin lagi ceritain si Dewi. Wah, Dewi. Yang buat Yonan ya Dewi. Dewi Buat Sekar nemenin. Arum namanya. Dewi Dewi Sekar Arum. Sekar Arum. Wah, namanya Dewi Sekar Arum. Tuh, Cantik. tuh mau nggak? Cantik sekali. Oke, mungkin kita tutup dulu kali kayak karena kepanjangan banget teman-teman semua. Langsung aja mampir serbu nih Twitternya Kak Nadia. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Nadia bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan. Namun ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Nadia. Alhamdulillah. Bungkus.